Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Selamat datang di video pembelajaran yang pertama. Ini kita akan membahas tentang suku banyak. Sebelumnya, kalian di kelas sebelumnya sudah mempelajari tentang fungsi linier dan fungsi kuadrat. Nah, apa sih suku banyak itu? Suku banyak juga disebut dengan polinomial. Apabila kita ditanya apa sih polinomial, kita kembalikan lagi bahwa polinomial itu merupakan suku banyak. Untuk mengetahuinya, Ibu punya sebuah tabel. Tabel pertama yang di sebelah kiri dengan yang ada di sebelah kanan untuk bagian yang keduanya. Kita bandingkan terlebih dahulu. Untuk yang pertama ini yang diberikan tanda merah, yaitu 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2. Kita bandingkan dengan yang tabel yang kolom keduanya, yaitu x kuadrat ditambah 2x pangkat negatif 1 dikurangi 1. Kira-kira apa yang membedakan ruas sebelah kiri dengan yang sebelah kanan? Iya, kalau kita perhatikan, yang di sebelah kiri memiliki pangkat yang semuanya positif. Yang ini 2x pangkat 2, positif 2, kemudian ini positif 1, kalau pangkat 1 biasanya tidak ditulis. Kemudian untuk yang angka 2 ini, maka dia positifnya, pangkatnya adalah x pangkat 0. Maka apabila x pangkat 0 itu kan nilainya adalah 1, maka di sini tidak tertulis. Kemudian kita lihat untuk kolom yang kedua. Di kolom kedua terdapat pangkat yang negatif, yaitu 2x pangkat negatif 1. Perlu diingat bahwa x pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per x. Gitu ya. Sehingga perbedaannya ada di perpangkatannya. Kemudian kita lihat baris yang kedua. Untuk baris yang kedua, di ruas kiri ini semuanya pangkatnya adalah positif. Di ruas kanan semuanya pangkatnya adalah positif juga. Lalu apa yang membedakan? Yang membedakan adalah di sini memiliki akar. Ingat bahwa bentuk akar itu sama dengan bentuk perpangkatan, yaitu pangkatnya adalah x pangkat 1 per 2. Di sini tidak ada pangkat yang pecahan nih sebelah kiri. Namun di sebelah kanan ada yang pangkatnya pecahan, yaitu x pangkat 1 per 2 atau akar dari x. Kemudian kita perhatikan untuk yang ketiga. Untuk yang ketiga, x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah x dikurangi 1. Semuanya pangkatnya adalah positif. Kemudian kita lihat yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan ternyata memiliki pangkat dari variabel, yaitu eksponen berupa variabel. Nah, hal ini yang membedakan. Ruas kiri tidak memiliki eksponen yang berupa variabel, namun di ruas kanan ada eksponen yang berupa variabel. Jadi hal ini membedakan juga. Dan baris yang keempat. Kita perhatikan baris keempat. Baris keempat kira-kira apa nih yang membedakan kolom yang pertama dengan kolom yang kedua? Di kolom pertama ini memiliki pangkat yang positif, yaitu x pangkat 0, itu positif ya. Jadi x pangkat 0 itu sendiri adalah 1, sehingga tidak ditulis atau tadi nilainya adalah 10 kali 1 atau 10. Kemudian untuk yang kolom kedua, kita perhatikan. Semua variabel x-nya ternyata menjadi penyebut di sini. Dan apabila variabel x menjadi penyebut, ini artinya atau nilainya akan sama dengan 1 dikali x pangkat negatif 1 dikurangi 2 dikali x pangkat negatif 2. Dan ternyata untuk kolom kedua ini memiliki pangkat yang negatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa manakah? Nah, sekarang pertanyaannya sebelum menyimpulkan, kita cari kesimpulan dari sebuah pertanyaan ini. Manakah yang merupakan tabel yang polinomial dan manakah yang bukan merupakan tabel polinomial? Iya, beberapa perbedaan yang telah kita perhatikan tadi itu merupakan
syarat yang bukan polinomial. Jadi untuk tabel 1 ini merupakan tabel atau persamaan-persamaan polinomial. Namun untuk tabel yang kedua ini bukan polinomial. Nah, sampai di sini tahu ya perbedaan polinomial dan bukan polinomial. Kita lanjutkan. Bagaimana sih bentuk umum dari polinomial? Perhatikan bentuk fungsi berikut ini. Ada fx. Nah, fx ini sama dengan an x pangkat n ditambah dengan an dikurangi 1, x n dikurangi pangkat n dikurangi 1, ditambah an dikurangi 2, pangkat x n dikurangi 2, ditambah sampai seterusnya sampai a0. Nah, dari bentuk polinomial ini langsung kita terapkan nih di dalam contoh. Misalkan, saya memiliki bentuk dari sebuah fungsi yaitu 7x dikurangi 2x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 dikurangi 3. Dalam bentuk standarnya, bentuk polinomial itu adalah tulis terlebih dahulu pangkat yang paling tinggi. Jadi di sini pangkat yang paling tinggi adalah x pangkat 3. Kita tulis dulu x pangkat 3, kemudian angka-angka variabel selanjutnya adalah variabel yang pangkatnya menurun. Jadi semakin ke kanan dia semakin menurun. Nah, untuk bentuk keterangannya, n ini apa sih? Baru kita masuk ke dalam bentuk dari polinomial. N itu ini merupakan eksponen dari x dan merupakan bilangan positif. Kemudian x merupakan variabel. X disebut juga dengan variabel. Nah, selanjutnya untuk bagian suku utama, derajat, dan koefisien utama. Pengertian dari suku utama adalah suku yang eksponen variabelnya paling tinggi. Koefisien utama yaitu koefisien an yang fungsi tadi pada suku pertama. Kemudian derajat adalah eksponen tertinggi dari n. Dan konstanta ini adalah suku A0 yang tidak mengandung variabel x. Jadi harus diingat dan dipahami terlebih dahulu dengan sebutan apa itu arti dari suku utama, koefisien utama, derajat, dan konstanta. Apabila telah kalian pahami dan telah kalian hafal, silakan kita ke slide berikutnya. Kita perhatikan untuk slide yang ada di layar. Yang pertama, ini kita akan mengenal derajat dari fungsi polinomial. Derajat 0. Derajat 0 termasuk dalam jenis konstan. Jadi biasanya apabila derajatnya 0, kita sebut dengan angka konstanta gitu karena x-nya adalah 0. Bentuk standarnya fungsi x-nya adalah nilainya A0. Kemudian disebut dengan derajat 1 dengan jenisnya 1 apabila bentuk standarnya adalah A1, x-nya pangkatnya adalah pangkat 1. Tapi tidak ditulis di sini ya, ditambah dengan si konstantanya. Kemudian derajat 2. Derajat 2 artinya variabelnya pangkatnya 2. Derajat 3, variabelnya pangkatnya 3, serta derajat 4, variabelnya pangkatnya 4, dan seterusnya. Kita pahami selanjutnya yaitu tentang fungsi polinomial. Nah, kalau tadi bentuknya fx nih, tidak dalam bentuk sebuah fungsi. Nah, sudah dalam bentuk sebuah fungsi. Namun, kita lihat untuk fungsi polinomial. Kalian sudah mengenal tentang y sama dengan ax ditambah b. Ini di tingkat sebelumnya juga sudah diperkenalkan bentuk-bentuk seperti ini. Nah, y sama dengan ax ditambah b ini disebut dengan fungsi linier. Kemudian y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, karena pangkatnya adalah 2, maka
atau derajatnya adalah 2 disebut dengan fungsi kuadrat. Kemudian Y sama dengan AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D. Karena derajatnya adalah 3, maka disebut dengan fungsi kubik. Begitupun dengan yang baris terakhir, yaitu Y sama dengan AX pangkat 4 ditambah BX pangkat 3 ditambah CX pangkat 2 ditambah DX dan ditambah E. Dengan derajatnya 4 disebut dengan fungsi kuadratik. Diingat untuk fungsi-fungsinya, karena beberapa soal akan meminta kalian untuk menyusun sebuah fungsi linier atau mengubah sebuah fungsi menjadi bentukan fungsi linier atau fungsi kuadrat atau fungsi kubik dan seterusnya. Kita masuk ke dalam contoh soal untuk lebih dipahami. Misalkan untuk menentukan derajat dan koefisien utama polinomial. Ibu memiliki fungsi sebagai berikut. 3x ditambah x pangkat 5 ditambah 7 dikurangi 6x pangkat 3. Petunjuknya adalah susunlah polinomial ini ke dalam eksponen turun. Artinya, cari derajat yang paling tinggi terlebih dahulu. Ibu tulis di atas seperti ini. Karena ruangannya cukup sempit. Derajat yang paling tinggi yaitu X pangkat 5. Berarti kita tulis dulu X pangkat 5. Kemudian derajat setelahnya, yang tertinggi setelahnya adalah yaitu, ini ditulisnya, itu negatif nilainya. Jadi dikurangi 6X pangkat 3. Kemudian selanjutnya adalah ditambah 3X ditambah 7. Nah, ini sudah dalam bentuk eksponen turun. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan suku-suku berikut koefisiennya. Bagaimana untuk suku-sukunya? Nah, kita mengenal suku. Jadi suku-sukunya adalah suku yang pertama yaitu X pangkat 5, ini merupakan suku yang pertama. Kemudian suku yang kedua adalah negatif 6X pangkat 3. Suku yang ketiga adalah 3X. Dan suku yang keempat adalah 7. Kemudian diminta menentukan koefisien. Ini artinya kita lihat koefisien itu berarti yang pasangannya dengan si variabel atau di depan variabel. Koefisien X pangkat 5 adalah 1, koefisien negatif 6X pangkat 3 adalah negatif 6, koefisien 3X adalah 3, dan 7 itu bukan merupakan koefisien tapi disebut dengan konstanta. Nah, setelah itu suku utamanya yang mana? Suku utama itu yang merupakan derajat yang memiliki derajat paling tinggi. Jadi suku utamanya adalah suku utama yaitu X pangkat 5. Koefisien utama adalah 1. Koefisien utama adalah 1. Kemudian derajat polinomial. Derajat polinomial utama ini yang ditanya. Derajat polinomial utamanya adalah 5 karena pangkatnya adalah 5. Derajat utamanya adalah 5. Sampai sini paham ya untuk contoh soal. Dari awal tadi kita sudah bahas tentang polinomial, bentuknya, fungsinya, macam-macam penyebutan polinomial, udah itu koefisien, konstanta, variabel, dan lain sebagainya. Nah, silakan kalian absen dulu pada kolom komentar atau ini harusnya ada 2, yaitu kolom komentar di YouTube ini dengan Google Classroom. Kemudian unggah hasil kerja dari soal berikut ini. Ibu akan memberikan soal, kalian unggah hasil kerjanya di Google Classroom. Mau nggak mau harus masuk ke dalam Google Classroom.
Soalnya adalah seperti berikut ini. Silakan dicatat terlebih dahulu atau di screenshot juga bisa. Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami untuk pendahuluan dari polinomial atau suku banyak, dan untuk pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke dalam operasi atau menghitung nilai polinomial, yaitu ada perjumlahan, pengurangan, pembagian, serta perkalian. Silakan dirangkum terlebih dahulu atau dipelajari terlebih dahulu. Minggu depan akan kita bahas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.